Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Pada sehat? Pastinya sehat semuanya ya. Tapi kok nggak ada suaranya ya? Oh iya, gue tahu kenapa Kak. Soalnya mereka pada baru-baru. Kan baru naik kelas. Mereka masih belum mengenal kita semuanya nih. Iya. Kelas berapa tadi sekarang? Kita di kelas besar, jadi kelas 4, 5, dan 6. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu kali ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang nanti perginya ke 45 pagi, nanti akan ketemu sama kita bertiga nih. Ada Kak Rif, ada Kak Inge, dan ada Kak Teris. Oke. Nah, cuma selain kita bertiga, nanti ada juga Kak Santi, nah ada Kak Farel, dan ada Kak Tama. Oh iya, tambahan satu lagi. Mm-mm. Untuk kelas 4, 5 pagi, tambahan satu. Namanya Kak Tasya. Oh iya, ada Kak Tasya. Nah, untuk yang naik ke kelas 6, nanti akan bertemu dengan Ibu Frika, Ibu Riauni, terus Kak Yuki, terus siapa lagi Kak? Kak Agnes, ada Kak Fani, terus ada Kak Diki. Nah, itu untuk 4, 5, sama 6 pagi. Kalau siang, nanti akan ketemunya sama Ibu Deborah untuk kelas 3 dan 4. Terus nanti ada Kak Howard. Ada Kak Lili. Nah, untuk kelas 5, 6 siang, ada siapa Kak? Ada Bu Tuti. Ada Pak Daniel. Dan ada Kak Beni. Oke, jadi nanti kalau udah masuk, udah ketemu, gak usah takut lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai untuk puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah, gimana Kak? Setuju? Setuju. Oke, kalau gitu, yuk, mari kita mulai. Oke, gimana kabarnya? Nah, kan tadi kita udah perkenalan, jadi sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tahu kan cara berdoa gimana? Udah naik kelas nih, kalau belum turun loh balita loh. Oke, yuk lipat tangan, tutup mata, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami, dan Engkau juga telah membuat kami dapat mengikuti ibadah ini ya Bapak. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu ya Bapak. Sekarang Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Hah? Lupa? Gimana ya? Baru minggu lalu loh, kok udah lupa? Ada nggak yang ingat? Masa sih nggak ada? Nah, itu ada yang benar tuh. Ya, jadi ceritanya adalah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Yes, betul. Nah, adik-adik, kita bisa lihat dari situ kalau ternyata Tuhan itu adalah contoh sosok sahabat yang baik. Tapi kita sendiri gimana ya untuk menjadi sahabat yang baik? Apalagi kadang-kadang kita ketemu sama orang yang nyebelin. Pernah nggak? Kayak misalnya temen yang pelit, nggak mau minjemin barang, atau temen yang suka malak, atau adik-adik sendiri suka malak, nggak boleh ya. Atau yang suka nyontek. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, nggak perlu kita jauhin. Kita justru harus mau menerima dia sebagai teman kita. Karena biasanya mereka orang-orang yang nggak punya teman. Gitu. Kalau misalnya kita ngejauhin terus mereka punya temannya gimana? Ya kan? Tapi Kak, kan susah ya. Kadang-kadang mereka juga rese sama kita. Kita harus punya prinsip seperti satu lagu ini, yaitu I want to be your friend, just a little bit more. Oke?
want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Sekali lagi. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Oke. Jadi kalau misalnya susah temennya untuk diajak berteman, kita berprinsip, I want to be your friend a little bit more. Yuk kita jadi teman buat dia sedikit lagi, dikit aja. Nah nanti lama-lama kan jadi banyak. Nah tapi kita ngomong gini bukan berarti nggak ada contoh loh dari Alkitab. Ada contohnya. Contohnya siapa? Of course Tuhan Yesus, siapa lagi? Oke? Nah, kita mau masuk firman. Sebelum kita masuk firman, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau mau memberkati Kak Inge yang akan membawakan firman ya Bapa. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Kak Inge itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, doa yang sempurna ini hanya kami alaskan dan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Kak Inge. Halo, hola adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Inge di sini. Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap kuat dan sehat ya di dalam Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu kemarin? Ceritanya tentang apa? Tadi kan Kak Alif sempet ngomong tuh tentang apa? Tentang apa ya kira-kira ya? Ya betul sekali, tentang Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini punya 3 sahabat. Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, kira-kira kita ngomongin masalah sahabat. Sahabat itu seperti apa ya? Sifatnya harus seperti apa ya? Ayo bantuin Kak Inge, kira-kira seperti apa? Pertama, siap menolong, ya. Kemudian apalagi? Suka bercanda bareng, ya. Terus apalagi nih? Suka main bareng. Hobinya sama. Terus apa lagi? Ada lagi. Kalau kita melakukan kesalahan, biasanya siapa nih yang suka menegur kita? Ya, betul. Sahabat kita sendiri biasanya yang menegur kita. Wah, enak banget ya kalau punya sahabat. Melakukan semuanya, hal-hal yang menyenangkan secara bersama-sama. Tapi bagaimana kalau ada orang-orang di sekitar kita yang nakal, yang bandel, suka malakin orang, suka mintain uang orang di jalan? Kira-kira mereka ada teman atau sahabatnya nggak ya? Pastinya ada. Tapi sahabatnya ya orang-orang jahat juga, orang-orang yang suka malakin juga. Pertanyaannya, kira-kira kita bisa nggak jadi teman mereka? Bisa nggak jadi sahabat buat mereka? Jawabannya kita dengarkan setelah baca firman Tuhan hari ini. Yuk kita ambil Alkitab kita mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Nah, adik-adik, ayat Alkitab ini nanti kalian baca ya di rumah bersama papa dan mama. Dibaca ya, jangan sampai enggak loh. Kita sekarang mau dengarkan atau udah menonton filmnya. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi.
Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, adik-adik, setelah kita nonton filmnya, di situ ada pekerjaan satu orang, pemungut cukai. Kira-kira pemungut cukai itu apa ya? Ada yang tahu nggak pemungut cukai itu apa? Oh iya, pemungut cukai itu adalah orang yang mintain uang. Uang, sini, bayar. Nah, dulu itu namanya pemungut cukai. Kalau sekarang bilangnya pajak, orang yang menagih pajak. Nah, zaman dahulu itu pemungut cukai ada satu orang yang namanya Lewi, ya. Dia dari Yahudi. Dia dari Yahudi. Nah, zaman dulu orang-orang Yahudi itu di bawah pemerintahan Romawi. Nah, orang-orang Romawi ini atau pemerintahan Romawi ini menunjuk satu orang Yahudi yang bernama Lewi. Disuruh ngapain dia? Ternyata dia disuruh nagihin uang-uang dari setiap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi marah dong. Enak aja, kita bayar terus nanti uangnya dikasih ke pemerintahan Romawi. Wah, ini nggak bener ini. Akhirnya bukan cuman mereka yang marah. Ahli Taurat, orang-orang Farisi membenci mereka, membenci Lewi. Nah, saking bencinya, Lewi ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai pencuri atau perampok uangnya rakyat. Wah, kira-kira yang jadi Lewi ini gimana ya perasaannya ya? Udah dibenci sama banyak orang, dibenci lagi sama orang-orang yang posisinya tinggi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah,
pada saat dia sedang bekerja, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat bahwa ada satu orang namanya Lewi. Tiba-tiba dia setelah ngobrol, kemudian Tuhan Yesus mengajak Lewi untuk bergabung menjadi pengikutnya. Kok bisa ya Tuhan Yesus ngajak? Padahal dia kan nggak disukain sama banyak orang. Kira-kira Lewi mau nggak? Mau, langsung mau. Tanpa pikir panjang, dia serahkan semuanya, dia tinggalkan semua pekerjaannya, kemudian dia ikut sama Tuhan Yesus. Karena dia sukacita sekali, apa yang dia lakukan? Dia buat pesta syukur. Siapa yang dia undang? Wah, ternyata orang-orang yang dibilang orang-orang berdosa, para pemungut cukai, diundang semuanya. Sama satu lagi diundang. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk pesta syukurnya. Tiba-tiba datanglah si orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka bilang, ini ngapain Tuhan Yesus datang kok berkumpul dengan orang-orang berdosa? Buat apa kumpul dengan mereka? Mereka kan banyak dosanya. Mereka kan perampok uang rakyat. Tuhan Yesus bilang, saya datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang sakit. Orang yang sakit, Lewi kan gak sakit. Ternyata maksudnya sakit itu adalah orang berdosa. Ya, Yesus mengatakan bahwa para pemungut cukai itu adalah orang-orang yang sakit. Artinya orang-orang yang berdosa. Merekalah yang harus disembuhkan. Mereka yang harus dibawa agar mereka bertobat. Tuhan Yesus bilang, aku datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa agar mereka semua bertobat. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak mengabaikan Lewi yang anggapan orang semua dia itu berdosa, dia itu perampok. Ternyata tidak. Nah, jawabannya ada ya. Tadi pertanyaannya sebelum firman Tuhan, apakah kita bisa menjadi teman atau sahabat orang-orang yang nakal, orang-orang yang melakukan kesalahan? Ternyata bisa. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menolak atau tidak mengabaikan orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Nah, tujuannya apa? Karena satu tujuan kita agar kita bisa bersahabat, berteman dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Tujuannya satu, yaitu membawa mereka untuk bertobat, membawa mereka untuk lebih akrab dengan Tuhan, membawa mereka menjadi sahabatnya Yesus. Sama seperti kita, buktinya sama seperti kita. Kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menjadi sahabat kita. Kita orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kita semua. Nah, adik-adik, kita mau lihat untuk ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oke adik-adik ya, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Siapa yang mau jadi temannya Tuhan Yesus? Siapa yang mau selalu akrab dengan Tuhan Yesus? Begitu banyak ya, adik-adik semua, kakak pun sama, mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi ini. Engkau sudah luar biasa terhadap hidup kami. Kami merasakan bahwa Engkau sebagai sahabat kami. Kami merasakan bahwa Engkau sebagai teman kami yang sangat dekat. Apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, Tuhan selalu penuhi. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang selalu bersama-sama dengan kami.
merekalah juga yang menjadi sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami, agar kami terus menjadi sahabat-Mu yang sejati, agar Engkau juga selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana nih adik firmannya? Oke kan? Oke bingit kan? Nah, kita udah dengar bahwa Yesus mau berteman dengan Lewi, ya seorang yang pemungut cukai lah. Pemungut cukai itu orang yang tidak disukai. Nah, seperti contoh yang tadi, kita berarti juga mau dong jadi teman-teman yang mungkin dijauhin sama semua orang. Nah, kalau misalnya kita mau, yuk kita lakuin pelan-pelan. Mungkin dari mama, papa yang suka bawel, yang suka ngomelin kita kalau kita bandel. Atau misalnya sama kakak, sama adik yang pelit, kadang-kadang kita mau pinjam barang nggak boleh. Nah, tetap kita harus mau berteman dengan mereka. Berteman lebih sedikit, lama-lama jadi banyak. Oke? Nah, sebelumnya kita mau kasih persembahan. Cuma berhubung kita nggak ketemu, tidak ada kantong kolektor yang akan melayang ke rumah gitu ya. Jadi, ada dua caranya. Yang pertama, uangnya disimpan di tabungan, boleh. Disimpan di amplop, boleh. Simpan di dompet, asal nggak dijajanin, boleh. Kalau misalnya susah, takutnya lupa, nanti pas sudah ketemu untuk dibawa, boleh cara kedua. Uangnya dikasih ke mama papa. Bilang, Ma, Pa, ini persembahanku. Nanti persembahannya ditransfer ya, bareng persembahan mama sama papa. Jadi, langsung masuk ke gereja. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Sebelumnya mungkin kita mau menyanyikan satu lagu yang untuk menjadikan kita seorang teman yang baik tuh kayak gimana sih caranya? Kita nyanyi lagu Mentega dengan Paru. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Celana seperti celana dengan baju. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, kita udah selesai untuk lagu
ibadah dan lagu penutupannya. Sekarang kita mau berdoa sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing ya. Yuk mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami harus menjadikan diri kami sebagai seorang teman yang baik ya Bapa. Setidaknya kami memiliki niat untuk berteman dengan orang lain yang mungkin kami tidak suka. Biarlah ya Bapa, dari firman-Mu yang telah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kalau sebenarnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami ya Bapa, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi ya di lain waktu.